Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 5 pahlawanku, subtema 3 sikap kepahlawanan, pembelajaran 4. Tahukah kamu kapan Hari Pahlawan diperingati? Mengapa peringatan tersebut merupakan hari besar nasional? Dan peristiwa apa yang terjadi pada tanggal itu? Hari Pahlawan diperingati pada tanggal 10 November. Nah, satu hari setelah video ini saya upload ya, itu adalah Hari Pahlawan. Sebelum kita pelajari lebih lanjut, tuliskan hal-hal yang kamu ketahui tentang Hari Pahlawan. Yang saya ketahui, Hari Pahlawan itu jatuh pada 10 November. Pertempuran pertama setelah Indonesia merdeka dan menjadi salah satu pertempuran yang paling dahsyat yang pernah terjadi di dalam sejarah Indonesia. Pertempuran tersebut dipimpin oleh Bung Tomo. Nah, di sini ada cerita tentang Bung Tomo. Mari kita baca bersama-sama. Sutomo, yang lebih dikenal dengan sapaan akrab Bung Tomo, adalah seorang pahlawan. Beliau terkenal karena perannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk menantang kembalinya penjajah Belanda yang membonceng tentara NICA. Perlawanan itu diakhiri dengan pertempuran pada tanggal 10 November 1945 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Bung Tomo adalah tokoh populer pada peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya. Beliau merupakan pembakar semangat juang rakyat untuk bertempur sampai titik darah penghabisan. Beliau berjuang mempertahankan harga diri, tanah air, dan bangsa yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1975. Jadi Indonesia itu sebenarnya sudah merdeka, tapi ada pihak penjajah yang datang kembali pada tanggal 10 November. Nah, pada tanggal itu rakyat kembali berjuang melawan penjajah tersebut. Nah, oleh sebab itu tanggal 10 November dinyatakan sebagai Hari Pahlawan. Berdasarkan teks di depan, tulislah informasi mengenai Hari Pahlawan. Hari Pahlawan jatuh pada tanggal 10 November. Hari Pahlawan diperingati untuk mengenang peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Bandingkan informasi awal yang kamu tulis sebelumnya dengan sekarang. Apa kesimpulanmu? Pada halaman 117 tadi kan teman-teman sudah menuliskan sedikit tentang pahlawan ya. Bandingkan setelah kalian membaca teks tadi. Perbandingannya apa saja? Nah, informasi dalam penelitian sejarah menjadi lebih lengkap karena sudah dibuktikan dengan data-data yang dibutuhkan dan berhubungan dengan peneliti yang dibuat. Yang kedua, secara umum sudah teruji karena sudah melewati tahap kritik sumber yang menandakan bahwa penelitian sejarah yang dibuat setidaknya sudah cukup terpercaya kualitas penelitiannya. Yang ketiga, diedit dengan bahasa yang baik karena selama penelitian penulis ulang atau proses pengeditan harus dilakukan sehingga dapat dibaca dan dimengerti oleh banyak orang.
Itu adalah perbandingan dari halaman 117 sebelum kita membaca teks Bung Tomo dan setelah kita membaca teks Bung Tomo. Tulislah sikap-sikap Bung Tomo. Bung Tomo membangkitkan semangat rakyat melawan Belanda. Apakah sikap-sikap Bung Tomo mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Ya, menurut saya, beliau mempertahankan harga diri tanah air dan bangsa yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tindakan tersebut mencerminkan sila ketiga Pancasila. Apa yang bisa kamu contoh dari Bung Tomo? Yang bisa kita contoh adalah semangat untuk mempertahankan kemerdekaan. Mari kita sama-sama mempertahankan kemerdekaan ini. Ceritakan pengalamanmu mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini kalian silahkan menuliskan cerita kalian dalam mengaplikasikan. Mengaplikasikan itu seperti menerapkan, mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, rajin beribadah dan saling menghargai agar teman, keluarga, dan para masyarakat sekitar tidak merasa dibeda-bedakan, lebih toleran terhadap orang yang berbeda agama, agar tidak ada perbedaan pada saat bermusyawarah, dan agar tidak canggung satu sama lain. Meski berbeda keyakinan, mereka tetap memegang teguh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, silahkan kalian tulis ya, ini hanya contoh dari saya. Ayo mencoba, ambil kertas lalu buat gambar seperti berikut. Berilah nama tiap bagian dengan gambar di atas. Gunting sudut sesuai garis. Tempelkan sudut ke sudut lainnya. Nah, di sini sebenarnya ini kan pelajaran matematika ya teman-teman. Ada sebagian guru yang langsung pada paket matematika, buku paket matematika. Nah, tapi saya dapat saran dari beberapa orang, Kak, tolong dong matematikanya ditampilkan. Nah, pada video ini saya akan menampilkan matematika, tapi hanya saya kasih tahu jawabannya, tidak saya terangkan. Jadi kalian bisa melihatnya dan memperhatikan, mengolahnya sendiri. Selamat menonton. Kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, membandingkan informasi sebelumnya dengan yang ditemukan. Nomor 2, menghubungkan sikap-sikap kepahlawanan dengan nilai-nilai Pancasila. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.